Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Ina Clara Cynthia, Hudal Mustaqim, dan Seli Ratnasari. Kami akan membahas pertemuan 15 tentang angka indeks dan pertemuan 16 tentang probabilitas. Pertemuan 15 angka indeks. Angka indeks adalah suatu bentuk analisis data statistik yang ditunjukkan untuk mengukur berdasarnya fluktuasi pada perkembangan harga di berbagai macam komoditas selama kurun waktu tertentu. Perhitungan angka indeks tidak akan jauh dari kata waktu atau tahun lalu, disebut sebagai tahun dasar atau base period, yaitu tahun yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan perkembangan harga yang berfungsi sebagai tahun atau waktu pembanding. Pemilihan tahun dasar ada 3, yaitu yang pertama, tahun yang dipilih sebagai tahun dasar menunjukkan kondisi perekonomian yang stabil. Yang kedua, tahun dasar diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan sehingga perbandingannya masih bermakna. Yang ketiga, dalam menentukan tahun dasar perlu diperhatikan peristiwa-peristiwa penting seperti kenaikan BBM. Lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis angka indeks. Yang A, berdasarkan cara penggunaan. Ada 3. Yang pertama, angka indeks harga. Angka indeks harga merupakan angka indeks yang dipakai untuk menunjukkan perubahan harga suatu barang, entah itu satu maupun sekumpulan barang, berupa presentasi penurunan atau kenaikan harga pada barang tersebut. Sebagai contoh adalah pada indeks harga konsumen. Yang kedua, angka indeks kuantitas. Angka indeks kuantitas yaitu suatu angka indeks yang dipakai dalam mengukur kuantitas atau suatu barang atau sekumpulan barang, baik barang yang diproduksi, barang yang dikonsumsi, maupun barang yang dijual. Sebagai contoh penerapannya adalah indeks pada produksi beras. Yang ketiga, angka indeks nilai. Angka indeks nilai yang berarti suatu angka indeks yang dipakai untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang, entah barang yang dihasilkan, barang yang diimpor, maupun barang yang diekspor. Sebagai contoh penerapannya adalah pada indeks nilai ekspor kopra dan indeks nilai impor beras. Jenis angka indeks yang B yaitu berdasarkan cara penentuan. Yang pertama, angka indeks tidak tertimbang, yaitu suatu angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Yang kedua, angka indeks tertimbang, yaitu suatu angka indeks yang di dalam pembuatannya akan memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Yang ketiga, angka indeks rantai. Angka indeks rantai merupakan suatu angka indeks yang disusun berdasarkan interval waktu secara berurutan. Angka indeks yang dipakai untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu tahun dasar. Lalu selanjutnya yaitu kegunaan angka indeks. Yang pertama, memudahkan dalam hal membandingkan, menganalisis rangkaian dalam menetapkan suatu periode dasar yang mencakup berbagai kumpulan angka. Yang kedua, menjadi suatu cara yang mudah dalam mengekspresikan suatu perubahan pada jumlah dari sekelompok bagian yang heterogen. Yang ketiga, mampu mengubah data menjadi angka indeks yang dapat memudahkan dalam membandingkan tren suatu rangkaian yang terdiri dari jumlah-jumlah besar. Yang keempat, menjadi salah satu peralatan statistik di mana dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan mengenai aspek perekonomian. Selanjutnya yaitu metode menghitung angka indeks. Yang A yaitu angka indeks harga, B angka indeks kuantitas, C angka indeks nilai, D metode agregatif sederhana, E metode Leitsper, F metode Pace, G metode Dorpis, and Brawley, H metode Irving-Fisher, I metode Marshall-Edwards, dan J angka indeks rantai.
Yang A angka indeks harga dengan rumus yaitu IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100, di mana IA ini adalah indeks harga tertimbang, PN ini harga yang dihitung angka indeks, dan PO ini harga tahun dasar. Berikutnya ada contoh soal nomor 1, yaitu tabel harga yang dimana sigmanya sudah kita ketahui. Maka penyelesaian pada tabel data ini, angka indeks harga pada tahun 2024 bisa dicari dengan cara IA sama dengan 1500 dibagi 1300 dikali 100 sama dengan 115,38%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu harga pada tahun 2004 telah mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Lalu selanjutnya yaitu B, angka indeks kuantitas dengan rumus IA sama dengan sigma QN dibagi sigma QO dikali 100, di mana IA ini indeks kuantitas tidak tertimbang, QN ini kuantitas yang akan dihitung angka indeksnya, dan QO itu kuantitas tahun dasar. Kita lihat seperti contoh soal 2 pada tabel berikut. Penyelesaian pada tabel ini adalah angka indeks kuantitas pada tahun 2024 bisa dicari dengan cara IA sama dengan 1000 dibagi 800 dikali 100 sama dengan 125%. Sehingga bisa disimpulkan di tahun 2004 terjadi kenaikan kuantitas sebesar 25%. Lalu selanjutnya yang C yaitu angka indeks nilai, di mana rumusnya adalah IA sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QO dikali 100, atau bisa dengan rumus IA sama dengan sigma VN dibagi sigma VO dikali 100, di mana IA ini adalah angka indeks nilai dan VN adalah nilai yang dihitung angka indeksnya, dan FO adalah nilai pada tahun dasar. Perhitungannya seperti pada contoh soal 3, yaitu jika diketahui harga suatu barang pada tahun 2005 sebesar 50.000 per kilo, pada tahun 2006 meningkat menjadi 60.000 per kilo. Hitunglah angka indeks harga barang tersebut pada tahun 2006. Maka penyelesaiannya adalah IA sama dengan 60.000 dibagi 50.000 dikali 100% sama dengan 120%, sehingga barang pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 20%. Selanjutnya yang B yaitu metode agregatif sederhana dengan rumus sigma PN dikali W dibagi sigma PO dikali W dikali 100, di mana IA adalah indeks harga yang ditimbang, PN adalah nilai yang dihitung angka indeksnya, dan PO adalah harga pada tahun dasar, dan W adalah faktor penimbang. Seperti contoh pada tabel soal nomor 4, maka penyelesaian pada tabel ini, angka indeks harga pada tahun 2004 dapat dihitung dengan cara IA sama dengan 18.250 dibagi 16.500 dikali 100 sama dengan 110,61%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2004 terjadi kenaikan harga yaitu sebesar 10,61%. Selanjutnya untuk menghitung angka indeks bisa menggunakan metode Less-Perez, di mana rumusnya indeks Less-Perez sama dengan jumlah dari Pn dikali Q0 dibagi jumlah P0 dikali Q0 dikali 100%, di mana IL adalah angka indeks Less-Pereznya, Pn sama dengan harga tahun yang dihitung angka indeksnya, P0 sama dengan harga pada tahun dasar, Q0 yaitu kuantitas pada tahun dasar. Diberi contoh soal, ada tabel di mana telah diberi P0 dan Pn-nya, Q0 dan Qn-nya, maka kita bisa menjumlahkan dari jumlah dari Pn dikali Q0 dan jumlah dari P0 dikali Q0. Nah, dikali 100%. Nah, untuk hasil dari tabel tersebut ada kenaikan 105, ya makanya ada kenaikan sebesar 5%, yaitu
105 dikurang 100% sama dengan kenaikan 5%. Selanjutnya ada metode pas C, di mana rumusnya indeks pas C atau IP sama dengan jumlah dari Pn dikali Qn dibagi jumlah dari P0 dikali Qn dikali 100%, dengan ada tabel dan dihitung juga seperti sebelumnya, maka dapat indeks pas C-nya yaitu terjadi kenaikan harga sebesar 1,04%. Selanjutnya bisa menggunakan metode Drawbies and Bowley, di mana rumusnya yaitu ID atau indeks Drawbies sama dengan indeks Laspeyres ditambah indeks pas C dibagi 2 dari rumus yang perhitungannya sebelumnya, di mana indeks Laspeyresnya 105 dan indeks pas C-nya yaitu 101,4 dan dibagi 2, maka hasilnya 206,4 dibagi 2 yaitu 103,02%, di mana dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan harga sebesar 3,02%. Selanjutnya bisa menggunakan metode Irving-Fisher, di mana rumusnya indeks Irving-Fisher sama dengan akar dari indeks Laspeyres dikali indeks pas C. Dari soal sebelumnya juga sudah didapat angka, yaitu indeks Irving-Fisher-nya dengan metode angka indeks dengan metode Irving-Fisher, rumusnya sama dengan akar 105 dikali 101,4%, yaitu dapat hasil 103%, sehingga dapat disimpulkan kenaikan harga sebesar 3% di tahun 2004. Selanjutnya metode Marshall-Edgeworth, di mana rumusnya IM sama dengan jumlah dari Q0 ditambah Qn dikali Pn dibagi jumlah dari Q0 tambah Qn dikali P0 dikali 100%. Dan ada contoh soalnya juga dalam tabel, kita jumlahkan dan kita dapat hasilnya 102,84%, sehingga disimpulkan terjadi kenaikan 2,84%. Selanjutnya, jika menggunakan angka indeks rantai merupakan perhitungan angka indeks di mana menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar. Dalam menghitung angka indeks tahun 2000 dengan tahun dasar 1999, angka indeks tahun 2001 dengan tahun dasar tahun 2000, dan angka indeks tahun 2002 dengan tahun dasarnya 2001. Dapat contoh, indeks pada tahun 2000 yaitu 500 per 500, karena tahun 2000 tahun dasar, ya udah 500 dibagi 500 dikali 100%, yaitu 100%. Tahun 2001 yaitu 600 dibagi 500, 2001-nya 600, 2000-nya 500 dikali 100%, sama dengan 120, dan seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya untuk materi pertemuan 16 ada probabilitas. Probabilitas ini memiliki bahasan yaitu definisi probabilitas, pendekatan probabilitas, ruang sampel, asas menghitung probabilitas, dan manfaat probabilitas. Nah, untuk pertama ada definisi probabilitas itu sendiri. Probabilitas yaitu peluang suatu kejadian di mana suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Nilai dari probabilitas yaitu antara 0 dan 1 atau dalam persentase. Dalam probabilitas ini ada percobaan atau eksperimen, ada hasil atau outcome, dan ada peristiwa. Nah, untuk percobaan merupakan suatu aktivitas yang akan melahirkan suatu kejadian. Bila ada kegiatan melempar uang logam, maka akan melahirkan kejadian muncul sisi gambar atau sisi angka. Yang kedua ada hasil atau outcome. Hasil merupakan suatu akhir dari percobaan. Ketika ada kegiatan, maka akan ada hasil. Pada percobaan pelemparan uang logam, hasilnya muncul sisi gambar dan juga muncul sisi angka. Dan yang ketiga ada peristiwa atau event. Peristiwa di sini menyatakan bahwa hasil yang terjadi berdasarkan suatu kejadian. Apabila dalam setiap percobaan hanya ada satu hasil yang didapat. Contohnya kegiatan jual beli saham, hasil kegiatannya pasti antara membeli atau menjual. Yang kedua, pendekatan probabilitas. Ya, pada bagian yang A, pendekatan klasik, yaitu mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil, atau rasio peristiwa terhadap hasil. Rumusnya yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Contoh soalnya,
Ada 4 percobaan, yaitu pelemparan uang dengan hasil 2, yaitu muncul sisi gambar dan muncul sisi angka. Probabilitasnya yaitu 0,5. Yang kedua, perdagangan saham, hasilnya ada 2, menjual saham dan membeli saham. Probabilitasnya 0,5. Yang ketiga, perubahan harga, hasilnya 2, 1 inflasi, 2 deflasi, probabilitasnya 0,5. Yang keempat, mahasiswa rajin belajar, hasilnya ada 3, lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, dan lulus terpuji. Probabilitasnya 0,333. B. Pendekatan relatif, yaitu besar probabilitas suatu peristiwa bergantung dengan berapa banyaknya suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan. Rumusnya yaitu probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan atau kegiatan. Ada contoh soal sebagai berikut. Dalam kegiatan perdagangan saham di Isaac Newton ada transaksi 3 juta rupiah yang terdiri dari 2.455.000 transaksi dari penjualan, sisanya 545.000 adalah transaksi pembelian saham tersebut. Peristiwa ini merupakan aksi dari profit taking, maka probabilitas penjualan sebagai berikut. Sama dengan 2.455.000 dibagi 3 juta sama dengan 0,82. Kemudian nilai dari probabilitas pembelian adalah sebagai berikut, sama dengan 545.000 dibagi 3 juta sama dengan 0,18. C. Pendekatan subjektif, yaitu pendekatan di mana artinya adalah menentukan besar probabilitas suatu peristiwa yang berdasarkan penilaian pribadi di mana dinyatakan dengan derajat kepercayaan. Sebagai contoh, perhatikan kasus berikut. A. Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengatakan bahwa untuk tahun 2018 Indonesia akan mengalami krisis moneter meskipun dasar pondasi ekonomi cukup kuat. B. Adel dan Bunga akan memperoleh nilai D dalam mata kuliah statistik deskriptif. Berdasarkan 2 contoh di atas, maka bisa disimpulkan bahwa penilaian didasarkan pada penilaian pribadi dan kemungkinan tidak selalu menggunakan informasi yang bisa dijadikan dasar dari pertimbangan kasus tersebut di atas. Yang ketiga, ruang sampel. Dikatakan sebagai ruang sampel yaitu suatu himpunan yang memiliki unsur dari semua kejadian atau peristiwa. A. Pelemparan mata uang. 1. Pelemparan satu mata uang. Jika satu uang logam mata uang dilemparkan, maka terjadi 2 kemungkinan, yaitu muncul sisi gambar dan sisi angka. Maka dapat disimpulkan bahwa ruang sampel ada 2, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Yang kedua, pelemparan 2 mata uang secara bersama-sama. Jika 2 logam mata uang dilemparkan secara bersama-sama, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu angka dengan angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Maka dapat disimpulkan bahwa 4 probabilitas tersebut merupakan bagian dari ruang sampel. B. Pelemparan dadu. Untuk semua sisi yang mungkin muncul pada pelemparan dadu akan masuk pada ruang sampel, tetapi bisa dilakukan untuk sub ruang sampel, yaitu jika ingin dibedakan baik dadu dengan sisi genap maupun dadu dengan sisi ganjil. 3. Asas menghitung probabilitas. Apabila probabilitas yang terjadi adalah A atau menyebutnya sebagai probabilitas suatu kejadian A, maka dirumuskan menjadi PA sama dengan N dibagi M, di mana P sama dengan peluang atau probabilitas, A sama dengan kejadian, N sama dengan banyaknya kejadian A, dan M sama dengan jumlah seluruh kejadian. Yang kelima, manfaat probabilitas. Ada 4, yaitu probabilitas akan membantu penelitian dalam mengambil keputusan secara lebih tepat. Yang kedua, probabilitas menjadi sangat tepat dalam menarik kesimpulan yang berdasarkan pada hipotesis terkait dengan karakteristik populasinya. Yang ketiga, probabilitas mampu memperkirakan hipotesis atau dugaan sementara terkait dengan karakteristik populasi dalam situasi memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Dan yang keempat adalah probabilitas digunakan untuk mengukur derajat ketidakpastian dalam menganalisis sampel dari hasil penelitian berdasarkan populasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kiranya semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.